Monggo Pak Diko. Ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Novi yang sebenarnya mentor saya. Saya masih belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riko. Saat ini saya tergabung di relawan sahabat saksi korban, termasuk komunitas atau individu yang berbasis untuk perlindungan anak di Kota Semarang. Pengalaman ketika itu tahun 2019, saya melaporkan atau mengadu ke Polres Demak. Ketika itu putri saya dengan usia 9 tahun di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Kabupaten Demak, di Kecamatan Dempet. Bapak Ibu mau tenang ya. Setelah kita hargai karena yang lain banyak ngobrol. Ketika waktu itu cerita yang menarik sekali. Saya memang buta hukum, nol. Saya hanya lulusan SMA. Saya seorang pengemudi ojol di Kota Semarang. Dalam saya kebetulan di daerah Semarang Tengah, dekat dari sini, Kauman. Ketika itu saya bingung. Kan waktu itu 2019 COVID ya. COVID itu awal. Tapi bagi saya 2020 salah untuk melaporkan lewat online. Terus saya mencari informasi di Google, itu ada Komnas Anak Jawa Tengah. Itu saya didampingi oleh Sekretaris Komnas Anak. Kalau kami melapor tanggal 22 Februari 2019 di bawah Demak oleh BPA. Ketika itu Kasat Reskrimnya sekarang beliau jadi Wakasat Reskrim di Polrestabes. Saya bercerita ketika belum selesai saya dipanggil. Saya kaget dengan kondisi aturan, ibaratnya saya orang awam ya, aturan main hukum. Pak, ini kami sudah menemani, kami butuh biaya. Komnas Anak ada biayanya. Oke, saya ketika itu bawa uang 500.000 Pak, saya cuma 500. 500.000 itu buat apa? Ini hukum pidana. Nah, sekretaris Komnas. Setelah itu akhirnya dengan ya mungkin karena saya Islam, saya pakai baca Fatihah saja. Beliau akhirnya mau terus pulang. Penyidik kaget, Mas, pendamping Komnas Anak kok pulang? Seharusnya sampai selesai. Jadi anak saya di BAP dengan saya dari mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam itu tanpa pendampingan. Jadi saya, istri sama anak saya. Dan saya tetap semangat. Saya jalani itu semua. Di pertengahan perjalanan saya bertanya sama penyidik, kenapa anak saya tidak dibisu? Oh nanti Pak, nanti. Tidak ada SP2P juga, itu belum paham hukum. Saya biarkan aja sampai akhirnya Komnas Anak almarhum Pengawas Merdeka Sirait menghubungi saya, mengatakan bahwa ada terjadi suap di sini. Jadi sekretaris Komnas Anak Jawa Tengah ini mengatasnamakan saya dengan terduga pelaku meminta sekian ratus juta uang. Nah, akhirnya terduga pelaku kan takut nih. Telepon saya, Pak, apa benar Bapak meminta sesuatu? Oh tidak, ini saya sudah serahkan dengan hukum. Jadi biarlah hukumnya akan berjalan sesuai dengan aturannya. Berjalannya waktu sampai akhirnya tahun 2021 bulan Mei saya mendapatkan SP2P yang ketiga kali. Itu juga mengandung SP3, tahu dihentikan. Gelar perkara yang kedua itu kebetulan ahli hukumnya dari salah satu universitas terkenal di swasta di Salatiga, mengatakan beliau ahli hukum bahwa ini tidak mengandung pidana. Nah, ketika itu saya mencari bagaimana caranya untuk di Provinsi Jawa Tengah atau di Kota Semarang ini
ini. Nah, terus saya melalui Google juga akhirnya dapat DP3AP Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya saya berkenalan dengan Mas Irfan, salah satu tim DP3AP Provinsi Jawa Tengah. Dari beliau ada observasi, terus tim psikolog mengatakan dan ngetes anak saya, dan anak saya sudah pindah dari pesantren Demak ke pesantren di Al-Mabrur di daerah Kediri, Semarang Timur. Nah, dari psikologi mengatakan bahwa saya memang mengalami trauma. Nah, untuk dalam lagi kami tidak bisa secara penuntut hukum harus melalui proses hukum. Tapi karena waktu itu sudah SP3, saya bingung, gak ada biaya. Akhirnya saya naik motor, nekat saya ke Jakarta ke Mabes Polri. Di Mabes Polri pun saya sampai di sana, saya ditolak dengan penjaga karena mungkin ya pakaian saya mungkin biasa ya Bu ya, pakai sepatu sih sebenarnya rapi. Pak, ini kok Bapak kan melaporkan ya di propam, saya kan mau ke propam Polri ke Baris Krim, tapi harus berkompet. Oh gitu ya Pak, harus ada lawyer atau minimal LPH. Kayaknya ya udah, itu memang nggak bisa, ya apa boleh buat, saya putar balik. Dalam langkah ketiga itu tiba-tiba ada mobil dinas berhenti di depan saya, turun. Kebetulan beliau melatih ya, kalau saya tulis turun. Ya mungkin itu kuasa Tuhan ya, karena saking bingungnya saya diutang-utang dengan bukunya selama 3 tahun. Beliau bertanya, mau kemana Pak? Saya mau ke Propam Polri Pak. Mau apa? Mau melaporkan ketidaksewenangan hukum yang pernah saya ajukan. Saya laporkan. Saya sebagai masyarakat yang punya hak konstitusi, saya sesuai prosedur, saya sesuai SOP, saya lakuin. Kenapa keadilan itu saya ingin tahu. Jangan yang disantar-santarkan kan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah ini saya membuktikan dan ini mari saya ajak ke dalam. Saya diantar dari mulai di propam ke Baris Krim lantai 10. Saya nggak samanya Baris Krim nggak mungkin gitu kan. Mabes Polri luasnya seperti itu. Ya mungkin kuasa Tuhan itu juga. Saya berkenalan dengan orang-orang di Mabes Polri. Pak, ini langsung disposisi. Waktu itu kebetulan adiknya Pak Freddy Sambo, Pak Hengki Kurniawan juga sebagai di bawah beliau. Baru saya selangkah keluar selesai acara berita acara, saya ditelepon dengan kabinet. Itu kabinetnya Pak Iqbal. Pak, ini sudah mau gelar perkara. Kok tahu? Mungkin karena sesama instansi ya. Mereka kan punya ada sub-sub ya, dari Mabes Polri, Polda, Polres dan ada Polsek. Mengetahui bahwa kata mungkin laporan ini sudah masuk ke terdengar dengan oleh Pak Kapolda. Akhirnya saya minta gelar perkara khusus di Deskrim khusus Polda Irjenkum Diskrim Keuangan di Deskrim Polda Jawa Tengah. Dari gelar perkara itu hasilnya dibuka kembali penyelidikan. Saya terima kasih alhamdulillah. Terus Paminal, Gakum dan sebagainya menyamai saya, Pak ini ada pidana, lanjut terus. Tapi ketika setelah 4 bulan kemudian itu tidak dijalankan sesuai dengan amanah atau mandat dari Polda Jawa Tengah. Akhirnya saya bingung lagi, apa ini salah apa? Saya sholat istiqoroh, sholat tahajud. Malamnya saya dapat petunjuk jalan Lakuwo. Daripada kamu demo di jalan gini kan nggak etis. Saya punya tenaga, kamu punya nafas, ini bumi, ya kan? Sudah jalan kaki. Akhirnya saya jalan kaki Bu. Jalan kaki dari mulai Kawangan. Saya sebenarnya tidak woro-woro. Tiba-tiba ada salah satu wartawan Ibu Jateng itu wawancara saya. Nah disitulah saya belajar. Itu 1 jam aja itu waktu di Instagramnya Ibu Jateng 100.000 lebih itu penonton dan mengelak itu. Akhirnya karena saya heboh dulu, Pak Kapolda melalui Kabitumasnya
ini di take down. 2 hari saya berjalan sudah sampai di Pemalang. Di Pemalang saya harus jemput. Kalau ini Pak Tikus sampai nyebrang mau Brebes, sudah. Ini urusannya sudah bukan hanya Kapolres saja, tapi sudah Kapolda. Urusannya sudah Kapolda. Jadi itu saya ini mintanya apa kalau itu ini juga. Kebetulan itu kan Kapoldanya juga namanya sama. Pak Tikus juga sekarang kepala BPD. Nah dari perjalanan itu juga kabel bagi saya bandel gitu loh. Penyidik di Polres bukan di bandel. Wah terpaksa akhirnya saya laporkan Bu. Per orang saya laporkan 2 hari juga disposisi Pak Preti Gemes gitu kan, langsung diplomasi juga turun, birokrasi juga turun, akhirnya ditangani. Namun setelah mau ketika Februari setelah ditangani itu terduga pelaku tidak dijemput atau tersangka karena kuasa hukumnya juga ormas, menurut saya juga ormas terbesar Islam di Indonesia. Juga dengan beberapa anggotanya hampir ratusan, mungkin 200 lebih itu mengawal dulu saat mau dijadikan tersangka. Saya nggak boleh hadir di sana. Oke. Nah dari situlah saya mencoba berkomunikasi dengan LPSK. Nah di LPSK inilah saya mendapat secercah cahaya itu. 1 minggu saya sidang SMP itu Bu Evi SMPL sedang mahkamah pimpinan LPSK menyetujui apa yang saya minta dari hak saya, anak saya akhirnya disetujuilah sampai vonis. Nah dari pengalaman saya itulah terus saya diikut kesertakan atau dikirimi link seperti Bunda Novi di diklat SSK kita pada bulan 2002 ya Bu ya, di Oktober di Kabupaten Semarang Atas. Dari pengalaman itu saya sudah barusan saja ada dua kasus itu yang saya tangani. Pertama di Semarang Tengah juga anak SMP itu dicekoki minuman keras tetangga saya melalui kenalan di Facebook, pelakunya juga itu. Alhamdulillah dengan pengalaman saya pribadi pelaporannya sampai visum juga cepat. Cuman yang saya sayangkan kan memang kenapa kalau kekerasan seksual itu lebih lama dibandingkan tindak pidana yang lain, atau katakanlah yang sekarang ini kreat gitu ya Bu ya, atau yang kalau kita ada aplikasi di kepolisian itu libas itu lebih cepat sekali. Tapi kalau untuk penanganan kekerasan atau tindak pidana kekerasan seksual anak dan perempuan itu sangat lemah. Itu saya alami. Yang kedua itu 2 sampai 9 bulan baru naik ke LP dan masuk SPDB sekarang. Tapi si pelaku ini, 2 pelaku ini sudah kemana kita nggak tahu. Jadi saya nggak terus juga gitu. Waktu itu saya sudah, karena alhamdulillah dengan pengalaman saya yang pertama, jadi pihak Reskrim insya Allah paham saya bilang ini, kalau sampai bulan Juni ini Polrestabes Semarang tidak bisa menaikkan, ya saya tidak Kapolda lagi, langsung saya punya tingkat Mabes siap. Yang terakhir dari komunitas Bunda Novi, kasus difabilitas intelektual yang baru 2 minggu ini saya laporkan di Polres Demak. Jadi beliau dalam itu usia 54 tahun, beliau diperkosa di Kali Sasak itu dekat Kebun Batur Merangin oleh salah satu terduga pelaku itu sopir truk dampak yang biasa ngomong batu yang dari geringannya kalau kita bilang itu keluar masuknya situ. Kebetulan ketua yayasan kita Ibu Meni yayasan amanah di Kabupaten Amanah di Kebun Batur Merangin itu melalui saudara saya, terus saya Mbak Arnet. Jadi ini kita saling terkait. Mbak Arnet cerita di grup siapa yang terdekat untuk bisa mendampingi korban. Saya jawab saya. Kebetulan saya punya ada kedekatan emosional gitu dengan Polres Demak. Akhirnya besok saya malam ini juga saya ke sana.
saya testimoni, saya dengar kronologinya. Besok pagi kita ke Polres Demak. Alhamdulillah sampai di Polres Demak pun juga dilayani dengan baik. Hari itu juga divisum. Cuman karena memang wilayah hukum Polda Jateng, mohon maaf, itu seluruhnya yang di 35 Polres seperti kabupaten kota itu, jadi di bawah Polda itu ada 35 Polrestabes. Itu ketika ada penanganan, walaupun ada tidak pidana kekerasan sehingga sudah ada visum, itu mengadu dulu, ada aduan. Jadi tidak langsung ke LP. Setelah nanti terperiksa atau terlapor ini diperiksa, baru nanti penyidikan. Nah ini alhamdulillah ini sudah ditangani dengan baik. Mungkin pengalaman saya itu yang sudah bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Saya cuma di sini pesan dengan ibu-ibu nih, seperti Ibu Ilma tadi juga, jangan takut melapor, jangan diam. Ketika kita harus respect Bu ya, jadi respon cepat ketika anak kita, keluarga kita melihat, mendengar, mengalami jadi korban, itu kita harus melihat, oh trauma ini, anak ini biasanya ceria, diam, dia nurut, dia menyendiri, seperti paranoid, dia ngalamin nggak bener gitu. Terus dia kalau misalnya ya korban itu biasanya rata-rata kalau tidur itu nggak jejak atau apa, nah itu salah satu perlawanan. Itu harus kita jeli. Itu aja yang pengalaman sudah saya sharingkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu perjuangannya beliau ya, untuk bagaimana bisa memperjuangkan sang anak ini tadi ya. Kemudian juga saat ini sedang mendampingi kami Menik yang berhasil menemukan. Kemudian Menik kontak saya tidak bisa kontak Mbak Anet karena kami sama-sama SSK. Kemudian sama Mbak Anet langsung, ayo lakukan ini, direkam. Menik mungkin cerita ya, Bapak Ibu boleh sambil makan ya. Kita nanti habis ini suma dulu, baru dilanjutkan sesinya Mbak Nabilah ini yang dari SafeNet ini yang paling penting ya. Oke Menik silakan. Kalau yang mau isoma juga boleh, tapi kita sambil biar gak habis waktunya, jadi sekalian mengisi. Yang lain Bapak Ibu nanti sudah kita bagikan kertas, nanti itu untuk evaluasi ya Bapak Ibu, dari pembicara pertama dan kedua. Ya silakan Menik mungkin bercerita bagaimana Menik yang penyandang disabilitas itu dia berani speak up Bapak Ibu. Meskipun setelah speak up drodok, takutan ya, karena saya bilang ini kasusnya gimana Mbak Anet, langsung kontak saya. Langsung saya kontak Menik, betul Bu, masalahnya begini. Yang kami gemes itu Bapak Ibu, ternyata pelakunya itu adalah predator. Dan dia mencari banyak teman-teman penyandang disabilitas di daerah Kebun Batu. Ya. Dan itu dilakukan dengan cara memberikan minuman, kemudian yang korbannya pingsan dikerjain di pinggir kali Bapak Ibu. Di depan anaknya usia berapa? Nah nanti Menik yang cerita. Ini jadi banyak korban dari apa yang sudah terjadi. Terima kasih Pak Eko. Baik. Kalau untuk kasus ini, untuk Mbak Aisyah ini sebenarnya bukan salah satu anggota, tapi teman difabel pendampingan saya yang di sana, karena dia sudah bekerja di tahun sebelah puluh. Jadi dia bekerja sebagai pengantar air galon. Jadi kalau pagi biasanya dia bantu untuk menata batu-batu di jalan itu, lah itu kadang dikasih uang, jajan itu di situ. Awalnya waktu saya masih dengan anak-anak masih ada kelas tuh, ini gelisah terus. Teman saya itu gelisah sana sini, yang dikeluhkan cuma aku wedi gitu, aku wedi. Nah, itu kan
tahun. Badan nilai hanya umur 7 tahun. Badan nilai. Ibu ini baru ini Senin, berarti tahun ini kali bukan itu. Besok ayo. Dia tak mau cerita lari, terus saya ngejar sih Mbak Aisyah suruh cerita. Antara takut, tapi kok ini tak boleh ya bunda ini. Ya aku kenapa? Ini setelah ketemu. Dia cerita sih. Dia cerita, dia itu disikap diminumi, dikasih obat tidur, minumannya langsung pingsan kan, pingsan ditelanjangi, anaknya dicekelin HP sampai dikasih uang 50.000. Mungkin pikir si pelaku biar anaknya sibuk sendiri, tapi ternyata anaknya tidak sibuk sendiri, anaknya melihat sampai selesai. Bangun-bangun ibunya tidak pakai baju sama sekali, sudah pinggir kali itu. Karena waktu itu saya sudah sepikir novi gitu dulu, tapi saya harus bergerak cepat untuk yang di wilayah situ. Saya mikirnya waktu itu kenal dengan salah satu warga ya, dia linknya kemana-mana. Saya cuma tanya Mbak Indi, Pak Eko kenal ya Pak dengan Kuyati. Indi, aku kan mau acaranya tak mau sekali. Kan saya ngajar, SPN tak bilang ke sana. Saya bicara, bisa nggak? Saya tanya nih Bu, Mbak Aisyah itu RT sini tidak? Oh bentuk, ya RT sebelah. Nek awal orang nek RT ini kasusnya ini. Aku dulu nih Pak RW, ya coba ini kasus ini dulu diteruskan dulu ke Pak RW. Tapi jawabannya Pak RW kan bukan wilayah saya. Kan bukan wilayah saya, jadi saya tidak berwenang. Nanti saya tidak berani nanti wilayah sana tersinggung. Loh, karena kan kita sudah dihimbau tindak kejahatan dimanapun berada kita harus melaporkan yang terdekat. Terlalu kelanjutannya bagaimana itu kan nanti. Seperti itu. Pak RW tidak mau. Setelah itu oke, Bu Yanti membantu saya menghubungi pensiunan polisi. Katanya nanti kalau selo saya kasih Mbak, tapi tidak ada jawabannya, tidak ada solusinya. Ya sudah, saya telepon Bu Novi, tidak dengar karena saya tahu Ibu kan lagi ke Jogja sama Solo ya Bu. Kalau Ibu dalam perjalanan itu pasti handphone dikatakan, yang dipegang pasti Rosario. Saya paham itu, jadi jawabannya kok Mbak Anet aku menurut satu problem Mbak Anet itu yang saya lari. Pokoknya Mbak Anet cuma waktu Mbak Anet saya cuma minta saran karena aku gugup dengan jawabannya Pak RW. Setelah itu korban masih di samping nih, kasih Mbak Anet dan di video. Saya suruh cerita ya Mbak, dan ini masih seger, korban nggak suruh cerita, tak video. Setelah itu sarannya Mbak Anet semua sudah saya lakukan, direkod dengan Pak Riko. Malamnya bis maghrib ya Pak, kita ketemu sampai jam 10 malam ya Pak. Jam 10 malam kita ambil bukti dengan si anaknya ini. Karena saya sudah mencari tahu bahwa pelaku ini memang mencari korban-korban yang akhirnya di bawah. Jadi biar mereka diancam enak, tekan enak, jadi tidak bisa melapor, ternyata seperti itu. Ini sudah bukan Mbak Aisyah lagi, sudah ada korban sebelumnya. Kalau dari warga yang sudah memberi informasi seperti itu. Jadi memang kita harus waspada ya Bu, seperti itu. Banyak hal yang memang kemarin sempat tanya Ibu ya, Bu saya cerita seperti ini, tidak seperti ini. Nah Ibu sudah benar ini, itu ya sudah benar, berarti kan sudah benar. Tapi yang saya sayangkan yaitu ternyata berarti melapor langsung ke RT RW itu tidak bisa ya, seharusnya bisa ya Bu.
Nah, makanya korban sampai sekarang masih belum ditangkap ya Pak. Sedih, masih berkeliaran sebenarnya. Saya kembalikan itu matur suwun. Bapak Ibu, kenapa saya minta untuk sharing ya? Kita bisa melihat bahwa Menik seorang penyandang disabilitas saja berani speak up, ya, yang mobilitasnya sangat-sangat terbatas, berani speak up, meskipun dia caranya tidak langsung melaporkan, tapi kipiye ya, coba ke PSM-nya, coba ke RT RW-nya, dan ternyata tanggapannya sangat mengecewakan ya. Tapi paling tidak kalau ini bisa kita lakukan, maka nanti perjalanan para predator ini paling tidak sudah kita bisa batasi, gitu ya. Ya meskipun itu tidak mudah, karena ternyata dengan hanya merekam apa yang disampaikan oleh korban tadi, itu bisa membantu Pak Riko ketika harus laporan ke tingkat Polres Demak dan sebagainya. Dan ini adalah inisiatif dari Mbak Ane juga yang memberikan, ayo cepat, itu nanti bisa jadi, paling tidak bisa jadi barang bukti. Nah ini Bapak Ibu, jadi keberanian kita untuk speak up, keberanian kita untuk membuka ya, apapun yang terjadi di lingkungan kita, terutama yang KBBSO, yang kekerasan berbasis gender, seksual dan online ini, itu tentunya akan sangat membantu supaya tidak ada korban-korban lain lagi yang lebih banyak. Harapannya seperti ini ya, semoga Menik bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, supaya kita ketika ada kasus-kasus seperti ini berani melapor, berani speak up. Gimana caranya? Ya kalau di Semarang paling mudah saya dulu di kota ya. Kami nanti punya jaringan dari sahabat saksi dan korban ya. Siapa yang akan menindaklanjuti ya? Mbak Ilma itu kalau saya ada kasus-kasus kekerasan, saya langsung laporan ke beliau langsung Bu ke UPTD-nya ya, nanti langsung ditindaklanjuti bagaimana. Atau kemudian kita juga keroyokan bareng-bareng dengan beberapa komunitas. Kemudian ada Mas Noval ini advokat pengacara yang mendampingi rumah difabel ya. Jadi beliau punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Bantu Sesama. Jadi Bapak Ibu, monggo yang terjadi di sekolah atau di rumah atau di mana saja, kalau misalnya terjadi kekerasan seksual dan ada bukti yang paling tidak bisa membantu, itu bisa lapor ke saya, sehingga saya nanti bisa membantu ke yang lain. Itu ya, terima kasih ya Menik, tetap semangat ya, jangan takut ya, kayak Pak Riko tadi, ada niat baik, pasti ada jalan kebaikan. Oke, terima kasih Menik. Ya,